Bapa, saat ini kembali kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu akan menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 13 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-23 dan pasal 13 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-16 dengan perikop hukuman terhadap nabi-nabi palsu yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan, seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Elohim. Oleh karena karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh dan angin taufan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin topan bertiup, dan di dalam murkaku, hujan lebat akan membanjir. Dan di dalam amarahku, rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya. Dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya. Yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Dan ayat 17 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop baru, hukuman terhadap nabiah palsu, yang berbunyi demikian.
Engkau anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Elohim. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim. Aku akan menentang tali-tali azimatmu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh sebab kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. Oleh sebab itu, kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Israel, Allah yang berkuasa atas kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ya benar Tuhan, sampai detik ini apapun kuasa-kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan sendiri, kami juga tidak akan pernah percaya. Kami tidak akan mengambil bagian di sana, sebab segala nubuat-nubuat palsu yang dibuat bangsa-bangsa di dunia ini, bahkan banyak sekali tenungan-tenungan dan juga kuasa-kuasa kegelapan sedang menaungi dunia ini. Tetapi kami mohon kepadamu Tuhan, jauhkanlah kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan ini, bahkan supranatural yang paling dahsyat sekalipun tidak akan melebihi kuasa Tuhan sendiri, karena Tuhan yang menciptakan segala yang ada di bumi ini, maka kuasa mula yang sangat besar dan lebih dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah ini mengingatkan kami, supaya kami tidak percaya pada peramal-peramal, dukun-dukun, ataupun orang-orang yang mengaku punya ilmu-ilmu selain daripada Engkau ya Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi, yang berkuasa atas seluruh umat manusia, yang mengetahui isi hati kami sesungguhnya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami.